Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, kali ini Rizky akan menceritakan sebuah kisah tentang asal-usul Ratu Balqis. Ayahnya seorang raja dan ibunya dari bangsa jin. Pasti banyak yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tapi di sini kita tidak akan menceritakan itu, karena di balik kisah itu ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas, yaitu benarkah kalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin? Ratu Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Saba. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Saba ini. Ada yang bilang terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini di Tanduk Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basya. Beliau menyatakan bahwasannya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Tapi pendapat yang lebih kuat menyebutkan jika istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Ma'arib. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Saba. Lalu, kenapa dinamakan kerajaan Saba? Nah, nama Saba diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu Saba bin Yasyib bin Ya'rib bin Kahtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi dalam buku Faidal Al-Qadir sebelum Ratu Balqis dilahirkan. Ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Saba memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, sobat, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan dia melihat sebuah tenda, dan kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluarlah seorang kakek-kakek. Lalu raja pun minta disediakan minum untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Nah, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, dan tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku, takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita tersebut. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli. Singkat cerita, keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan hal itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasan kenapa anak itu dibunuh.
Karena jika sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya, sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan anak perempuan. Mereka menamakannya dengan Balkis. Untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang, tapi bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari, sang raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasan apa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak. Saat itu juga, dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Versi lain dari asal-usul Ratu Balkis. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan mengenai cerita asal-usul Ratu Balkis. Ayah Ratu Balkis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Nah, raja dari kerajaan ini punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balkis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah, karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja pun akan memaksa istrinya itu untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian, pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri tersebut menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya." Lalu pria asing itu pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu tidak akan bisa memaksanya." Sang menteri pun menjawab, "Mana mungkin, pasti raja akan tetap memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balkis. Cerita versi ketiga berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balkis. Diceritakan di buku itu, ayah Balkis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Ya'rub bin Kahtan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'rub bin Kahtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Ya'rub bin Kahtan tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya. Akhirnya, sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Balkis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balkis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya. Karena Balkis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar, padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan,
ketika Balkis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balkis ditumbuhi bulu, tak seperti wanita manusia pada umumnya. Ini menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan bahwasannya benarkah apa yang dikatakan orang-orang kalau Ratu Kerajaan Saba itu merupakan manusia setengah jin. Sebenarnya masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balkis. Kisah ini tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan. Seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani. Hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah. Kemudian cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Asy-Syankiti dalam kitab Adwaul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balkis adalah hadis yang dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional, karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah rohani. Manusia berasal dari tanah, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-14. Sedangkan jin tercipta dari nyala api yang ada di Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Lantas bagaimana menurut pendapat sobat sekalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Rizky ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.